Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, berikan keimanan, keislaman, keselamatan, tentraman, kedamaian, kesejukan. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan yang paling kita syukuri adalah kita masih bisa menghirup udara yang segar, karena napas itulah satu-satunya karunia yang terbesar. Karena kalau orang sudah tidak bisa bernafas, artinya ya sudah kembali ataupun pulang. Ya khususnya Bapak-bapak, maaf kemarin ada gerhana, belum bisa mengoptimalkan teleskopnya karena waktunya tengah malam hari dan juga sore ada kegiatan pengajian, jadi saya agak capek, maka belum bisa untuk bersama-sama. Mungkin suatu waktu nanti dibawa ke sini atau ditaruh tempatnya Pak Heru atau Mas Tarno atau Mas Holikun. Jadi lebih dekat nanti. Ya kita lanjut bahwa kajian kita untuk malam ini masih melanjutkan kisah keluarga Yakub. Jadi kita masih mentilawah, mentadabbur surat Yusuf atau surat ke-12. Dalam pertanyaan memang kita membahas kemarin, ada yang bertanya apakah Yusuf menikah dengan Zulaikha. Jadi nanti kita akan melihat apakah ada dalam Al-Quran atau tidak. Dari mana ya asal kisah pernikahan antara Yusuf dan Zulaikha? Narasi pernikahan Yusuf dan Zulaikha berkembang dalam kesusastraan Persia dan tradisi Sufi. Maka penyair seperti Jami' dalam Yusuf wa Zulaikha menggambarkan kisah romantis Zulaikha yang sudah tua dan jatuh miskin bertemu Yusuf yang kini menjadi raja. Yusuf memaafkannya, menikahinya, dan Allah mengembalikan kecantikannya. Namun kisah ini lebih bersifat alegori sufi tentang penyucian jiwa, bukan fakta sejarah. Jadi ini anggap saja ini dongeng gitu Pak. Jadi ada sebuah dongeng ya. Yusuf setelah menjadi raja kemudian menikahi Zulaikha. Zulaikha ini oleh Allah menjadi muda lagi gitu. Kan ini melawan hukum alam. Ya. Ya tapi kita melihat dulu ya nanti. Karena ini berkembang di masyarakat, maka kita mengasihi harus petunjuknya kita lihat dulu ya. Di pendapat pertama kita lihat ya. Pendapat pertama seperti tadi ya. Akhir kisah yang mempesona, Zulaikha bertobat. Dalam legenda Sufi Persia, tapi ini bukan Quran, bukan hadis ya. Jadi dalam apa itu legenda Sufi Persia. Dia kemudian menikah dengan Yusuf setelah ya mengetahui proses pemurnian jiwa.
Bukankah ini pelajaran terindah bahwa dosa bukanlah akhir cerita dan setiap jiwa tanpa memandang gender memiliki kesempatan untuk bangkit. Ya. Ini sama tadi ya, keterangan dari ini legenda Sufi Persia. Jadi misalnya ada, kalau di Indonesia itu ada legenda Malim Gundam ya. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, mungkin Bapak Ibu ada yang guru bahasa Indonesia ya, ada legenda siapa lagi itu banyak sekali. Itu karangan oleh sastrawan ya, gitu. Jadi bukan ada sejarahnya, bukan faktanya. Maka ini namanya legenda Sufi Persia. Sekarang pendapat yang kedua, Yusuf dan Zulaikha tidak menikah karena Al-Quran tidak menyebutkan, juga di dalam hadis riwayat yang sahih tidak ada. Nah ini yang tegas ya. Jadi saya ulang, Yusuf dan Zulaikha tidak menikah karena ya, Al-Quran dan hadis yang sahih tidak menyebutkannya. Nah ini pendapat yang kedua. Pernikahan Yusuf dan Zulaikha antara fakta Qur'ani ya versus legenda Sufi. Ketika membaca kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf, kita disuguhkan narasi yang penuh hikmah tentang seorang nabi yang diuji dengan berbagai cobaan. Namun ya, tetap teguh dalam kesabaran ya, dan ketakwaan. Namun satu pertanyaan sering muncul, benarkah Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menikah dengan Zulaikha, wanita yang pernah berusaha merayunya? Nanti sudah dijawab bahwa di Al-Quran tidak ada. Al-Quran sebagai sumber utama tidak menyebutkan pernikahan tersebut. Kisah Yusuf berakhir dengan kebangkitan sebagai pemimpin Mesir sebagai pemimpin Mesir dan reuninya dengan keluarganya. Jadi nanti ada reuni akbar ya di belakang nanti. Zulaikha sendiri tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, hanya dikenal sebagai Imro'atul Aziz. Imroh itu perempuan, jadi istrinya Al-Aziz, yang mencoba menggoda Yusuf dan memfitnahnya. Kemarin dalam surat Yusuf ayat 23-32 sudah kita kaji. Tidak satupun ayat yang mengisahkan pernikahan mereka di kemudian hari. Ya. Ini sudah tegas ya, sudah jelas ya. Jadi dalam Al-Quran sebagai sumber utama tidak ada. Sekarang kita berpikir yang logis Pak, secara logika. Yusuf yang tadinya digoda secara logika karena majikannya ini kan sudah perempuan dewasa ya, mungkin ya sudah saat itu karena istri Al-Aziz yang namanya pembesar itu paling enggak itu sudah usia 40-an, di atas 40. Kalau sekarang ini kita konteks kekinian dulu. Lantas Yusuf ini kan masih ya 19 atau paling lama 20 misalnya ini. Kemudian pernah digoda, kejadian kemarin sampai bajunya robek itu, secara logika ya, apakah Yusuf itu setelah menjadi orang ternama, karena nanti ada kisah mimpi raja dan bisa mentakbirkan, bisa menakwilkan, apakah Yusuf ini mau secara logika loh ya, seorang jejaka yang sudah istilahnya sukses, kemudian hanya mendapat, paling enggak kan yo pasti milih sing gadis anaknya pembesar gitu kan mesti. Jadi kan misalnya di Mesir setelah Nabi Yusuf ini bisa menakbirkan mimpi raja, kemudian diangkat sebagai ahli perekonomian, kan posisinya di atas. Nah, pejabat-pejabat elit yang senior itu kan mesti punya anak gadis-gadis yang cantik-cantik loh. Mesti kan Yusuf secara logika kan milih itu, enggak mungkin milih
bekas majikannya yang dulu perbuatannya tidak baik, kan gitu. Secara logika, maka Al-Quran tidak menyebutkan. Nah, itu hanya di legenda sufi. Dan ini juga sebagai pelajaran untuk saya sendiri, Pak. Saya dulu kalau tausiah nikah itu masih menyebutkan ya Allahumma alif baina Yusufa wa Yulaikha. Ya karena ya belum mengaji secara dalam ya. Tapi nanti akan saya rubah mungkin ya. Saya ganti mungkin ya Allahumma alif baina Ibrahim wa Siti Hajar atau Siti Saroh gitu mestinya gitu ya. Ya, itu pengalaman tidak apa-apa. Karena kita belajar itu harus memang ada perubahan yang lebih baik, yang lebih soheh, ya, yang lebih rojih, itu harus kita pakai. Jangan sampai kita hanya cerita-cerita. Karena memang kebanyakan, ya, kalau saya kan di wall saya di Facebook itu kadang saya menulis ayat yang jarang, ya, disampaikan di pengajian umum, ya. Misalnya ya ayat-ayat Nabi itu kalau mengatasnamakan Tuhan akan dipotong pembuluh darahnya dan lain sebagainya itu kan. Biasanya yang sering baca Mas Tarno. Mas Tarno itu biasa laik gitu kan. Ya. Atau yang lain misalnya suruh mengikuti yang tidak minta upah. Ini kan pengajian umum orang mungkin mau balikin nekaknya ayat kuwi. Karena dia mencari upah misalnya gitu ya. Dan yang lain itu ada beberapa hal yang ada. Lah apa tidak boleh Pak dikasih ya, itu kan urusan panitia. Misalnya saya kemarin sama Pak Ahmad Sarijo misalnya, wah enggak usah mboten Pak, ini saya menghormati waktu penjenengan ya, saya menghargai waktu penjenengan sama saya ya, menghargai skill penjenengan gitu. Akhirnya ya gelem. Kalau enggak digitu kan ya itu kan. Sampai kalau senior saya dulu di sana itu lah, itu kan pendakwah tidak boleh minta upah ya. Tapi kalau panitianya yang ngundang dari Surabaya, orang upah ini ya dosanya luwih akeh. Ya mesake kon tombokku kan misalnya seperti itu ya. Nah, itulah. Kembali ke sini ya. Kita sudah ada titik terang ya. Ternyata sebetulnya dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih, hadis riwayat tidak menyebutkan kalau Yusuf menikah dengan Zulaikha. Yang ada adalah di legenda Sufi Persia ya. Karena apa? Dalam perspektif tasawuf, Yulaikha sering dilambangkan sebagai nafs atau jiwa yang awalnya dikuasai hawa nafsu lalu bertobat dan mencapai kesucian. Pernikahan dalam versi ini bersifat simbolik, bukan peristiwa nyata. Bagaimana menyikapi kisah ini? Penting untuk berpegang pada sumber yang sahih, terutama dalam kisah para nabi. Mengubahnya menjadi cerita romantis tanpa dasar yang kuat dapat mengaburkan pesan utama Al-Quran. Keindahan kisah Nabi Yusuf terletak pada keteguhannya menolak godaan, bukan pada akhir bahagia atau ala dongeng ya tadi, legenda sufi tadi. Nah, kisah ini mengajarkan bahwa kemenangan sejati adalah ketika seseorang menjaga kemurnian iman di tengah ujian terbesar dan ujian terberat. Yusuf menjadi teladan dalam ketabahan, kejujuran, dan ketakwaan, bukan dalam cerita cinta yang tak berdasar. Jadi kalau bikin cerita cinta itu memang ya menyenangkan kalau dilihat. Walaupun itu cuma legenda, bukan atau dongeng ya. Wong dalam kenyataan saja itu kalau kita ya lihat lagu-lagu itu misalnya, orang cinta pertama itu kan kalau cintanya itu apa gagal dan menyikapinya itu buruk, itu kan nyanyinya kejam, oh kejam kasih yang pertama. Ini dia menyikapi buruk,
Padahal jatuh cinta itu indah kata Gus Plus. Gitu. Masa bercinta, masa yang paling indah, walaupun penuh dengan penderitaan. Walaupun gagal, ya, menderita tapi indah. Yang bisa menyikapi itu, ya. Army Johan juga gitu, kalau sukses ya, indah, oh indah, kasih yang pertama loh. Ini kan sebenarnya sama, tapi menyikapinya berbeda. Tinggal kita menyikapi bagaimana ya, itulah. Ya saya karena hobi lagu nostalgia Pak. Jadi nek ngrungokne sing cocok itu frekuensi sama itu karo wedangan niku wis kaya ning swarga. Gitu. Hiburan ya. Iya masalahnya nek Pak Ahmadi kan ratau nyanyi. Lah teman saya yang sudah almarhum Mas Parmin itu paling seneng kalau dulu ada lagu baru dari Titik Sandora atau apa ya. Termasuk lagunya Gus Plus itu kan juga bagus ya. Dan itu sebuah grup yang pernah dipenjara zaman Orde Lama ya. Kalau sekarang kan mungkin tidak seperti itu ya. Ya itu kisah, karena itu ada politik dan lain sebagainya zaman Bung Karno. Karena ada konflik dengan Malaysia ya, supaya Gus Plus ini kalau diundang Malaysia biar sebagai apa gitu kan ada seperti itu. Maka dipenjara. Alasannya niru-niru The Beatles dan lain sebagainya ya. Ya ini cuma anu saja. Jadi kita kembali tadi ya Bapak, sebenarnya kalau jejaka yang suci kemudian akan mendapatkan itu, saya kira juga mikir-mikir ya kan begitu ya. Nah ini sudah jelas tadi ya yang tentang pernikahan Yusuf dan Zulaikha, ternyata dalam Al-Quran dan dalam kitab-kitab hadis riwayat tidak ada. Tetapi kalau Bapak Ibu mempercayai legenda sufi, ya tidak masalah ya. Jadi kajian kita ini bebas Pak ya. Cuma kita kan membandingkan, loh ini Qurannya ini gitu. Jadi saya tidak harus menjadikan percaya yang apa. Kalau aku tetap percaya naik Yusuf dan Zulaikha itu menikah, ya mau enggak apa-apa. Gitu loh. Jadi fleksibel saya ya. Fleksibel. Tidak harus menekankan secara doktrin atau dogma, tidak ya. Kita itu agama itu melonggarkan ya, dalam surat Al-Hajj ayat akhir itu kan, tidaklah aku memberikan agama itu kamu menjadi sempit. Jadi agama itu luas ya. Tapi kadang kan orang itu membuat sempit. Gini yang halal kadang dijaramkan, yang akhirnya malah tidak. Kita lanjut sekarang tentang mimpi raja ya. Ini raja aja. Dalam surah Yusuf masih ya, sekarang ayat 43 ini artinya begini. Raja berkata kepada para pemuka, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka. Nah, jadi dia raja ini mengumpulkan ya orang yang terkemuka. Kalau saat ini mungkin presiden itu mengumpulkan ring 1 Pak. Ring 1 kumpulkan, saya mau reshuffle itu atau gimana. Tapi ini hubungannya dengan mimpi. Jadi dia mengumpulkan mungkin ya penasihat, kalau sekarang ya ibaratnya penasihat presiden dan juga menteri-menteri yang itu. Tapi ini disebutkan adalah pembesar. Jadi mengumpulkan pejabat-pejabat ring 1 saat itu. Ya, saya bermimpi, ya, ini tadi disebutkan. Kemudian terangkanlah kepadaku tentang tabir mimpiku itu, jika kamu dapat menabirkan mimpi. Nah, pembesar-pembesar itu ditanya, aku loh mimpi 7 ekor sapi betina gemuk-gemuk ya. Tapi kok dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Itu maksudnya apa? Kemudian aja 7 bulir gandum yang hijau dan ada 7 bulir gandum lainnya itu kok kering, kuning. Mereka menjawab ya, para pejabat teras ini, Allah itu hanya mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu mentakbirkan mimpi itu. Jadi jawabannya ya, sang raja itu kan hanya bunga tidur gitu jadi. Kadang ora iso ora mudeng gitu ya. Jawabannya seperti itu. Lantas ya.
Raja berkata, ya tadi ini sudah ya, baru micet. Part 3. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf sesudah beberapa waktu lamanya. Kemarin kan sudah saya sebutkan ya, yang sebelum ini teman Yusuf di penjara itu ada dua. Yang satu mimpi ya, nyunggi roti dimakan burung ya. Yang satu memeras anggur ngasih raja. Dijelaskan oleh Yusuf. Nah, terus Yusuf pesan sama yang nanti memberikan istilahnya ngeladeni raja ini bahwa aku loh bisa menakbirkan mimpi gitu. Tapi dia lupa. Nah, setelah tadi peristiwa raja mengumpulkan ya pejabat teras tadi, orang tadi baru ingat. Oh iya ya, saya ingat gitu kan ya. Jadi berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua. Kan ada dua yang selamat ini yang memeras anggur kemudian meladeni. Sesudah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitakan kepadamu tentang orang pandai menakbirkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya. Jadi dia orangnya ngacung gitu ya. Itu. Karena tadi pembesar-pembesar kan tidak bisa. Lantas setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dan berseru, Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya. Jadi dia yang merasa anggur tadi sebagai pelayan raja usul nemoni Yusuf kan begitu. Yusuf berkata, supaya kamu ya, ini jawabannya, takbirnya, takwilnya, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, paceklik gitu maksudnya, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya atau tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Nah, ini sudah dijawab ya sama Yusuf, sudah dijawab, takbirnya seperti itu. Lantas ya, setelah itu ayat 49-nya, kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup dan di masa itu mereka memeras anggur. Ini jawaban. Nah, karena Yusuf tadi bisa menjawab takwil mimpi raja, maka Yusuf dibebaskan dari penjara. Ini ayat 50-nya ya. Raja berkata, bawalah dia kepadaku. Maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sungguhnya tuanku maha mengetahui tipu daya mereka. Nah, ini masih istilahnya piye wong kabare wong-wong sing yang dulu ya melihat Yusuf tangannya diiris sendiri-sendiri itu gimana ya. Dan ini sebenarnya kalau sebagian ada mengatakan ayat metafora ya. Jadi para wanita ini punya karya, kemudian Yusuf ini juga punya karya, tapi justru karya-karya wanita ini dia istilahnya kalah dengan karya Yusuf. Itu ya boleh saja. Ayat Al-Quran itu juga berlapis-lapis. Nah, maka di sini ya ayat 50-nya ini jelas sekali. Ya, raja sudah berkata, maka tatkala utusan datang, jadi yang pelayan raja yang memeras anggur dulu itu ya, dia istilahnya kepada Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah. Nah, maksudnya
si pemeras anggur ini pesan Yusuf, kowe tekono rajamu, ya. Orang-orang dulu yang ya mengiris jari-jarinya itu bagaimana keadaannya gitu loh. Nah, maka ya raja berkata kepada wanita-wanita itu, ditanya wanita-wanita yang dulu itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Ya. Pertama yang ditanya Zulaikha. Kemudian mereka berkata, ya. Jadi setelah Zulaikha ditanya, wanita-wanita yang lain juga ditanya, jawabannya Maha Sempurna Allah. Ya, jadi Maha Sempurna Allah. Qolat ya imratu Aziz al-ana ya khoshasol hakko. Jadi berkatalah istri Aziz, sekarang jelaslah ya kebenaran itu. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Ini mengakui, Pak. Tapi terlanjur Yusuf ini di penjara lama ya. Jadi ya orang biasanya kalau sudah kepepet ya ngakoni, Pak. Kalau tadinya tidak ngaku tapi begitu ini CCTV-nya kamu ini ya, baru ngaku misalnya seperti itu ya. Maka Bapak Ibu sekalian ya, dari kisah itu tadi nama Yusuf kemudian kalau bahasa nama baiknya dikembalikan apa ya, bahasa yang keren ya. Mungkin Bapak lebih tahu ya. Jadi kredibelnya, kemudian prestasinya semua sudah dipulihkan, diputihkan ya. Kalau dalam ayat Keluaran itu ada ayat pemutihan itu 39:5354 itu ya. Jadi di sini Yusuf sudah bersih karena apa? Satu, Zulaikha sudah mengakui dulu itu saya yang menggoda. Nah, maka kalau begitu ya mungkin ya cerita-cerita seperti itu saat ini juga kejadian ya ada, cuma kan perbedaannya karena saat ini nih ya medsos seperti itu ya. Itu kan kebanyakan yang menjadi korban malah wanita. Kebalikan dari kisah ini. Kalau kisah ini kan korbannya laki-laki Yusuf ya. Kalau saya melihat berita-berita saat ini, Pak, korbannya para wanita yang lemah. Apalagi yang akhir-akhir ini, wong namanya pacar ya, dibunuh, dimutilasi sampai 65 potong. Di mana Pacet nanti? Mojokerto ada salah itu. Itu berita ngeri sekali itu kalau saya lihat. Itu manusia ya, tapi sudah bukan manusia karena nafsunya sudah menyatu dengan iblis. Akhirnya yang terjadi seperti itu. Belum yang dulu-dulu itu ya ke hotel masukkan koper dan sebagainya. Ini kan korbannya wanita-wanita yang banyak. Kalau ini korbannya laki-laki Yusuf, tapi ya sudah mengakui si wanitanya. Jadi ya kalau kita rujuk ataupun kita runut ke saat ini, khususnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai anak perempuan, ya, hati-hati dalam bergaul. Ya, itu harus dipantau. Ya. Kalau terjadian seperti itu kan kasihan sekali. Belum yang dulu itu peristiwa ya Ronald Tanur atau siapa itu yang itu kan ya perempuannya sampai meninggal tapi malah bebas dan lain sebagainya. Akhirnya 3 hakim juga kena. Ini kan permainan masalahnya. Kasihan kalau kita, tapi kadang ya namanya cinta itu sok buta, Pak. Cah wedok ini jatuh cinta niku ya wis dilek kene wis nama cinta buta. Wis ora gagas pokoknya gitu. Wis pokoknya cinta lah gitu. Ya untungnya cinta buta, Pak. Kalau cinta ndak buta mungkin panjenengan golek jodoh niku milih-milih, Pak. Tenan niku. Dadi yo ilmune kuwi, entuke kuwi ditrompo asine cara pinter kok saiki no milih sing kaya ngono mbiyen kae yo gak. Nggih ta, Pak? Nggih. Nggih liri. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, dari ayat tadi kita belajar berbangkit dari keterpurukan dengan kesabaran ya.
kita melihat ayat-ayat yang berhubungan dengan bangkit bersih-bersih ya. Maaf ini saya ini kurang fit Pak. Kalau malam itu jam 1 sampai sahur subuh itu mesti begadang karena ngopeni bayek. Saya heran kalau bayek itu kok tidak tidurnya kok jam segitu gitu. Lah, ya. Ya terus kita kembalikan ke surat 3 ayat 17 kan, waktu sahur itu istighfar gitu. Nah, belajar dari kisah Yusuf, ya mari kita bangkit bersih-bersih ya. Kembali ke diri kita ya. Kita lihat surat ya 74. Ya hayyuhal mudatsir ya. Jadi surat 74 itu surat Mudatsir, Al-Mudatsir ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudatsir. Hai orang-orang yang berkemul atau berselubung atau berselimut. Jadi yang diaikan itu. Jadi ini pisah dari kisah Yusuf tapi melihat ya kebangkitan Yusuf ya. Membersihkan istilahnya kembali ke bersih-bersih ya. Bangkit itu bukan bangkit ya, kalau cuma bangkit dari tidur itu mudah Pak. Selimut kita pancal itu mudah. Tapi yang lebih sulit itu adalah selimut rohani, virus-virus ya, yang ada dalam pikiran kita, otak kita. Sakit hati, kecewa, marah, dendam, iri hati dan lain sebagainya. Itu harus juga itu selimut itu kita lepas. Selimut jasmani kan gampang membukanya, tinggal kita pancal sudah pasti lepas dari badan kita. Tetapi selimut-selimut rohani ya, yang negatif seperti kegelapan, kepicikan, keserakahan, kemarahan, kebodohan, kesombongan, keangkuhan, kedengkian dan kemalasan, selimut-selimut inilah yang juga harus kita singkirkan dari dalam diri kita. Jadi kita bangkit membersihkan selimut rohani yang tidak baik. Kum fa'adzir, bangkitlah lalu berilah peringatan. Jadi bangkit kum dari koma yakumukum bil amr ya. Berdirilah atau bangkitlah atau tegaklah lalu berilah peringatan. Bangkitlah, bangunlah lalu berilah peringatan, ingatkan diri sendiri. Kenali diri sendiri. Bangkit dari kebodohan, bangkit dari kemalasan, bangkit dari kegelapan untuk mengagungkan Allah, untuk berjuang di garis hukum Allah. Kemudian warobaka fakabir, dan Rob atau Tuhan engkau agungkanlah. Bisa jadi selama ini yang kita agung-agungkan adalah diri kita, yang kita agung-agungkan adalah anak kita atau keluarga kita, atau yang kita agung-agungkan itu golongan kita atau kelompok kita, atribut kita. Padahal yang disuruh mengagungkan hanya kepada Allah. Ini harus kita sadari sesadar-sadarnya Pak. Biasanya orang kan bangga dengan golongannya dan lain sebagainya itu. Maka tidak boleh kita berbangga dengan golongan. Nanti kena ayat musyrik dalam surat Rum ayat 31-32 itu. Wasiyabaka fatohir, dan pakaianmu bersihkanlah. Kadang kita tidak tahu kalau pakaian kita itu kotor, tapi justru orang lain yang tahu kalau pakaian kita kotor. Di samping pakaian jasmani yang dibersihkan dari kotoran, tapi juga ya kotoran atau virus-virus rohani yang dibersihkan. Virus rohani itu apa ya? Iri, dengki, tadi yang saya sebutkan tadi, dendam, sakit hati, kecewa, sombong, marah, ya, serakah, ini kan dalam kegelapan semua ini. Orang serakah itu kan juga berbahaya Pak. Sudah pejabat tinggi masih korupsi, itu kan serakah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati,
Intinya kita bangkit bersih-bersih diri kita ini yang sudah saya sampaikan ini untuk belajar dari kisah Yusuf ini ya. Maaf ini kita tidak bisa sampai jamnya penuh. Tapi intinya kita sudah mengetahui ya, bahwa Yusuf tidak menikah dengan Zulaikha dalam Al-Quran. Demikian untuk malam ini, mungkin bapak-bapak setelah nonton bal-balan ada kurang lebihnya mohon dimaafkan.